Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Shalom Aleichem bagi kita semua. Bapak Yahweh sungguh baik. Sore hari ini kita belajar dalam Mazmur 92 ayat 13 dan 14. Dengan perikop pujian bagi Yahweh. Ayat yang ke-13. Orang benar akan bertumbuh subur seperti pohon kurma. Dia akan bertumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Mereka akan ditanam di dalam bait Yahweh, di pelataran Elohim kita. Mereka akan tumbuh subur. Amin. Sesuai dengan apa yang sudah kita bacakan, hari ini saya beri judul untuk khotbah di hari ini menjadi oase. Oase itu wadi atau tempat yang berair di tengah-tengah padang gurun. Kita bahas sedikit tentang pohon kurma. Nah, pohon kurma yang dimaksud adalah jenis tanaman palma. Tahu tanaman palma? Pohon palem itu. Jadi dia punya pohonnya itu seperti daunnya seperti pohon palem, dia satu jenis. Itu biasa pohon palem kita pakai pada waktu perayaan Sukkot, ya. Itu jenisnya adalah Phoenix dactylifera. Jenis tanaman ini hanya tumbuh di padang pasir. Sedikit kita tahu tentang pohon kurma. Jadi pohon kurma ini dia punya cara menanam, Bapak Ibu. Benih kurma itu ditanam di dalam tanah, dibuat lubang, ditaruh di dalam pasir, di dalam tanah. Terus benih itu akan ditindih dengan batu dari atas. Itu cara tanamnya seperti itu. Petani pohon kurma akan tanam seperti itu. Waktu tertindih dengan batu dari atas, akarnya itu akan memaksa jalan untuk mencari jalan. Dan dia harus menemukan air. Nah, kedalaman itu bisa sekian meter ke bawah, bisa 3-4 meter. Untuk sampai dapat sumber air yang paling dalam. Pada waktu dia punya akarnya kuat, karena sudah sampai ke dalam, Bapak Ibu lihat kalau orang buat satu bangunan, dibilang apa? Cakar ayam ya. Itu harus tancapnya dalam sekali. Jadi digali, tancap, supaya bangunan itu sekalipun ada goncangan, dia tidak akan roboh. Nah, pohon kurma cara tanamnya itu agak unik karena dia punya benih itu bagian atasnya ditindih dengan batu. Jadi pada waktu ditindih dengan batu, akarnya akan merambat ke dalam tanah. Waktu dia merambat ke dalam tanah, dia sudah menemukan sumber air di dalam tanah, baru tunasnya itu akan muncul. Waktu tunasnya akan muncul, tunas itu akan menyingkirkan batu yang tadi menindih. Mengapa sampai pohon kurma diibaratkan untuk orang benar harus bertumbuh seperti itu? Pohon kurma ini pada waktu dia bertumbuh karena dalam tekanan yang besar dari batu yang tadi menindih, dia akan bertumbuh, batang pohonnya itu akan kuat, kokoh, tinggi menjulang. Bahkan karena dia punya akar itu dalam, mencapai air yang sangat dalam, mencapai titik air di bawah tanah, buahnya itu akan manis karena itu dia mendapat sumber air yang sangat bagus di dalam tanah. Nah, Bapak Ibu, kadang orang benar itu seakan-akan seperti diizinkan Tuhan terhimpit seperti batu yang menindih benih kurma tadi. Kita melihat masalah seakan-akan bukan satu masalah yang datang, berbagai macam persoalan yang datang seperti tindihan batu di benih pohon kurma. Dan pada waktu masalah itu datang, mari Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan petani kurma itu memang sengaja menaruh batu, bukan supaya pohon kurma itu sesuatu yang salah terjadi pada dia. Tetapi faktor yang utama adalah pohon itu akan tumbuh dengan kuat. Kalau ada masalah, Tuhan mau supaya kita beriman sampai batu atau masalah itu kita gulingkan dengan iman kita. Kalau kita punya pikiran yang positif, pasti kita bisa memikirkan hal
yang tadinya itu mendatangkan masalah adalah berkat yang luar biasa. Ingat posisi kita, Tuhan taruh seperti di tengah-tengah padang pasir. Menjadi oase, menjadi pusat air di tengah-tengah ketandusan. Otomatis semua orang akan datang berlari kepada kita, mencari sumber yang sejati. Kalau posisi kita tidak kuat, kita tidak bisa menghasilkan buah yang manis. Pohon ini harus ada di dalam pelataran bait Yahweh. Kalau kita tidak berakar di dalam Yesua, otomatis buahnya tidak akan bisa orang akan lihat. Ya, posisi orang melihat buah pertobatan kita adalah manis rasanya. Oh iya, yang dulunya dia seperti ini, sekarang dia seperti ini. Itu kira-kira manis atau pahit? Otomatis buah pertobatan kita manis. Seperti layaknya pohon kurma. Sampai kepada daunnya itu juga berguna. Bapak Ibu tahu, daun pohon kurma itulah sejenis palem, itu melambangkan kemenangan. Waktu Yesua datang, itu yang akan dilambaikan. Tanda waktu Sukot, perayaan itu. Itu Yesua masuk sebagai raja di atas segala raja. Tuhan mau yang sudah dipilih menjadi orang benar. Biarlah hidup kita, jangan kita pikirkan masalah, tapi pikirkan bagaimana kita harus berbuah. Karena Tuhan tahu Dia memilih orang yang tidak salah. Pilihan Tuhan selalu tepat dan tidak pernah gagal. Termasuk untuk saudara dan saya. Makanya kalau Tuhan izinkan masalah yang saat ini kita alami, itu bukan berarti karena kita bersalah. Ada halnya kita ditegur, tapi juga untuk iman kita kuat. Semakin akar kebenaran kita masuk di dalam hadirat, semakin dalam kita berakar di dalam Yesua, semakin kita dekat di hadirat Tuhan, semakin kuat goncangan, tapi kita tidak digoyahkan. Kenapa sampai pohon kurma itu harus seperti itu cara tanamnya, Bapak Ibu? Karena posisinya di sana itu kalau badai pasir, badai gurun, kencangnya minta ampun. Semakin tinggi pohon, semakin harus dalam dia punya akarnya. Supaya dalam badai seperti apapun, badai padang pasir itu bukan badai sembarangan, Bapak Ibu. Pasir-pasirnya lari dengan angin. Nah, posisi kita ada di tengah-tengah padang pasir. Bayangkan kalau badai masalah itu datang, bukan satu. Satu kali kita terima bisa 3-4 masalah. Itu bukan berarti kita ada di dalam situasi yang pikiran kita salah. Tapi kenapa kita tidak berpikir kita lagi jadi perhatian Tuhan? Kalau kita jadi perhatian Tuhan, berarti kita ada di posisi yang benar-benar Tuhan percaya kita sanggup lewati itu semua. Bapak Ibu ingat kisah Iyop atau Ayub? Persoalannya bukan satu yang dia alami. Dalam sehari itu rentetan sampai kematian 10 anaknya. Itu berarti benar-benar Tuhan mempertaruhkan nama baiknya untuk Ayub. Itu benar-benar menjadi orang saleh. Kita ada di dalam semua persoalan. Tuhan lagi bilang begini, aku percaya kepada Kehilat Yahweh El Gibor. Adalah orang-orang pilihanku yang benar-benar akan hidup saleh di hadapan. Mari waktu kita melihat semua masalah, perhatikanlah firman ini. Pohon kurma itu sampai dia manis rasanya. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi pertumbuhan iman orang benar. Bahkan sudah menjulang tinggi menghasilkan buah yang manis. Dia menjadi tempat perteduhan bagi pengembara yang lewat. Bisakah kehidupan kita menjadi tempat perteduhan bagi orang-orang yang ada di dalam masalah, Bapak Ibu? Waktu saudaramu, waktu tetanggamu, waktu lingkungan tempat engkau bekerja, di mana saja, bahkan musuhmu, tunjukkan kebaikan. 1000 kali engkau disakiti, 10.000 kali engkau lakukan kebaikan. Jangan jemu-jemu, karena kalau engkau tidak lelah, engkau akan melihat hasilnya. Apa yang engkau tabur pasti engkau tuai. Kita lihat berikutnya, Bapak Ibu.
Setelah pohon kurma, apalagi yang orang benar harus bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Seperti pohon aras Libanon. Pohon aras Libanon ini, dia punya batangnya kokoh, bahkan dipakai untuk membangun bait suci Salomo. Berarti kualitasnya benar-benar luar biasa. Karena bait suci Salomo itu, Salomo tidak main-main loh untuk membangun bait suci. Dia benar-benar kasih yang terbaik, asli yang ada untuk pembangunan bait suci. Sampai dinding-dinding bait suci itu terbuat dari emas. Makanya pada waktu penyerangan, mereka mencungkil dinding-dinding bait suci karena ada emas di dalamnya. Perkakas bait suci itu semua emas, baik dupa, tempat pedupaan, sampai kepada menorah, sampai kepada tabut perjanjian, itu semua terbuat dari emas. Itu bicara tentang kemurnian. Nah, sesuatu yang kita beri harus dengan murni. Kita mungkin bisa pura-pura di hadapan manusia. Kita senyum-senyum, kita berbuat baik, tapi Tuhan melihat hati. Kita tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan, karena tidak ada satupun yang tersembunyi. Pasti Tuhan akan bukakan. Mari, biar hati kita itu seperti kuat seperti pohon aras Libanon. Bisa dipakai sebagai alat untuk ada di dalam pelataran bait suci. Yang berikut Bapak Ibu, ternyata pohon aras Libanon ini juga dipakai sebagai persembahan. Karena pada waktu dibakar, dia akan memunculkan bau yang wangi, bau yang harum. Bapak Ibu, kalau ada di dalam satu ruangan, terus ada aroma-aroma yang wangi, kan enak waktu kita duduk, wah wangi sekali. Itu kan membuat kita yang tadinya mungkin ada panas cuacanya, ada kondisi yang bagaimana, rasa cium yang bau wangi, kan pasti kita merasa sesuatu yang membuat kita lega. Ini juga yang dipakai untuk persembahan. Waktu pedupaan itu dibakar, dia bau harum di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa persembahanmu hari ini? Hanya sebatas uang kah? Ingat, saya tekan sekali lagi, 1/10 bukan engkau memberi persembahan, engkau mengembalikan punya Tuhan. Uang itu untuk membantu pelayanan. Tetapi Tuhan mau hidup kita, hati kita menjadi persembahan yang harum. Makanya dalam Mazmur 92 ayat 13 dan 14, yang sudah dipilih dan sudah dibenarkan, marilah kita bertumbuh subur di pelataran bait Yahweh, seperti pohon kurma dan pohon aras Libanon. Waktu kita membakar persembahan, itu bau harum. Kalau Tuhan berkenan, persembahan kita tidak bau hangus Bapak Ibu. Sesuatu yang dibakar pasti hangus Bapak Ibu, tapi kalau yang murni, dia akan harum di hadapan Tuhan. Makanya, kalau sesuatu yang bau hangus itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karena pohon aras Libanon ini sangat baik, maka kayunya waktu dibakar dia bau harum. Kalau hari ini ada yang di dalam permasalahan hidup, sebenarnya Tuhan tidak setuju dengan sifat kita. Itu pertanda Tuhan lagi membakar kita dengan apinya untuk dimurnikan. Tergantung pilihan kita, mau bau harum atau bau hangus. Kalau kita mau bau harum, berarti kita rela yang tidak baik itu dihabiskan oleh api Tuhan. Tapi kalau mau bau hangus, berarti kita berontak dengan semua yang Tuhan buat. Tuhan tidak setuju dengan cara kita seperti ini, tapi kita mau untuk menjadi seperti yang kita mau. Berarti persembahan kita tidak bau harum di hadapan Tuhan. Bahkan kita ada di tengah-tengah, manapun, kapanpun, siapapun, kita tidak menjadi harum, mengharumkan nama Yahweh. Mari Bapak Ibu, menjelang kedatangan Tuhan Yesus di hari-hari terakhir, yang sudah sangat dekat waktu Bapak Ibu, kita lihat cuaca. Harusnya bulan-bulan ini masih tetap bulan panas.
tapi tidak bisa lagi prediksi cuaca. Bayangkan sampai cuaca saja mereka atur. Ini waktunya yang sudah sangat dekat. Mereka akan berkuasa atas dunia ini. Kalau mereka berkuasa atas keuangan, kalau mereka berkuasa atas kepercayaan, sampai mereka bisa mengontrol alam semesta, maka mereka pegang penuh kekuasaan. Kondisi ini Bapak Ibu, siapa yang tidak kuat tahan untuk terus bayar harga, menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, dengan bau harum dan terus menjadi buah yang manis bagi semua orang, niscaya dia pasti tertinggal. Mari jangan jemu-jemu untuk bayar harga. Jangan pernah jemu-jemu melakukan hal yang baik. Jangan karena engkau menerima sesuatu yang tidak baik hanya engkau lelah dan malas, patahlah semangatmu untuk menjadi pelaku firman. Keadaan ke depan sudah tidak sama lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Akan masuk masa kesusahan dan kesengsaraan. Tetapi orang yang terus bertahan di dalam iman kepada Yesua, dia pasti akan diselamatkan. Ingat Bapak Ibu, semua pergumulan kita, air mata kita, semua yang kita lakukan di bumi hanya sebatas sangkakala berbunyi. Kalau itu hanya beberapa saat, kenapa kita harus letih di hari-hari terakhir? Justru di hari-hari terakhir kedatangan Yesua, kita punya semangat harus 2 kali lipat, berlipat-lipat. Setan saja, dia kerahkan semua full kekuatannya, itu powernya di akhir zaman. Lalu kenapa kita sebagai anak-anak terang, kita memilih untuk biasa-biasa saja? Ini waktunya Bapak Ibu, untuk kita berlomba-lomba mencapai garis finish. Kalau engkau lihat masalah di kiri kananmu, ketahuilah Tuhan ada di sekelilingmu. Kalau engkau melihat sepertinya bebanmu seperti seakan menindih seperti batu yang menindih pohon kurma, ketahuilah engkau akan bertumbuh dalam iman sampai engkau menyingkirkan semua masalah. Berarti Tuhan mau engkau menjadi orang benar yang tumbuh subur di hadirat Tuhan. Jika ingin berhasil Bapak Ibu, jangan belajar dari keberhasilan itu. Namun lihatlah kesalahan yang pernah dilakukan, bukan untuk menghindari kesalahan, namun untuk mengatasinya. Sekali lagi, kalau kita mau berhasil, jangan belajar dari keberhasilannya. Belajar dari kesalahan yang pernah kita buat, supaya kita tidak menghindar, tapi kita mengatasi kesalahan yang pernah kita buat, sampai kita berhasil di dalam iman. Tetaplah berlaku benar, tetaplah bertindak benar, dan teruslah hidupi kebenaran. Mazmur 37 ayat 6 sebagai ayat penutup. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan keadilanmu seperti siang hari. Bapak Yahweh berjanji, pasti dia akan menepati. Taat dan setialah, kebenaranmu akan dimunculkan. Keadilanmu akan dipertontonkan. Engkau akan diperlihatkan, kebenaranmu seperti terang, dan keadilanmu seperti siang hari. Berarti tidak ada kegelapan dan tidak ada yang bisa menyembunyikan. Engkau tetap akan bercahaya. Sukses bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati.